Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Kali ini kita akan lanjutkan lagi materi untuk database programming atau yang kita akan gunakan itu pakai bahasa PLSQL milik Oracle. Nah, di section ketiga ini kita akan membahas tentang sebenarnya menggabungkan antara SQL, perintah-perintah dalam SQL yang akan digabungkan dengan perintah-perintah dari PL SQL. Jadi kayak gabungan gitu ya dari dua bahasa. Jadi bahasa pemrograman PL SQL atau bahasa pemrogramannya ya atau procedural language-nya SQL, PL SQL dan juga perintah dari SQL. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar dua section dulu ya. Untuk section 3 materi pertama itu adalah sebenarnya cuman review atau mengingat kembali tentang DML, perintah perintah yang ada di dalam DML, Data Manipulation Language. Ya, seperti apa yang ada dalam Oracle khususnya. Kemudian nanti yang section kedua itu adalah retrieving. Retrieving itu kan berarti mengambil data dari database ya, mengambil data dari database. Berarti nanti bisa dibayangkan bahwa yang akan dipakai nanti adalah perintah select ya. Select itu berarti kan untuk ngambil data dari database. Nah, itu untuk di materi yang kedua ini. Oke, nanti yang materi berikutnya itu sudah disediakan juga di video selanjutnya. Nanti kalian juga bisa langsung lanjut untuk mendengarkan materi yang ketiga dan yang keempat. Oke, langsung aja kita mulai untuk yang materi yang pertama, yaitu tentang review terkait DML dalam SQL. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat atau mengingat kembali bahwa SQL itu DML dalam SQL itu sebenarnya terdiri dari 4 ini ya perintah, yaitu insert, update, delete, dan merge. Ya, insert ini nanti akan digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel, update untuk merubah data dalam tabel, delete ini berarti nanti akan menghapus data, dan merge ini nanti menggabungkan. Jadi nanti ada dua tabel ya yang akan digabungkan. Nah, biasanya perintah merge ini adalah gabungan dari insert dan juga update. Jadi seperti dua perintah ya, insert dan update ini bisa digabungkan menjadi satu perintah yaitu merge ini. Ya, kita akan lihat contohnya di materi ya. Oke. Nah, DML ya, DML ini singkatan dari Data Manipulation Language. Ini sudah dituliskan di sini. Yang artinya ya sesuai dengan namanya ya, ada manipulasi, ada perubahan data di dalamnya. Makanya tadi perintah-perintahnya itu ya insert update ini karena semuanya ini akan merubah tabel ya. Tabelnya itu datanya di dalamnya akan berubah. Beda dengan di sini ada yang namanya Data Definition Language, ini adalah DDL. Nah, DDL ini sebenarnya juga merubah ya, misalkan merubah eh, definisi tabelnya atau merubah bentuk atau struktur tabelnya gitu ya. Tapi itu bukan termasuk dalam data manipulation language karena yang dirubah itu adalah objek database-nya. Objek database ya, bukan dari uh, isi dari tabelnya itu ya atau isi dari objeknya. Jadi DDL ini lebih kepada objek yang dirubah ya. Kalau yang DML ini yang uh, isi dari objeknya itu yang dirubah. Biasanya adalah tabel-tabel yang akan dirubah. Ya. Nah, nanti kita akan lihat dulu atau kita review dulu SQL statement-nya itu apa aja ya, seperti apa bentuknya yang tadi 4 ini. Insert, update, delete, dan merge ini seperti apa. Nah, nanti di materi-materi selanjutnya ini adalah cara penggunaannya itu seperti apa. Gitu ya. Oke, kita akan langsung aja masuk ke dalam
insert sebenarnya. Tapi sebelumnya ini ada satu apa keterangan lah ya bahwa kalau kita nanti menggunakan ini ya Oracle Application Express ini, semua transaksi database yang terjadi itu sifatnya itu auto commit. Ya, mungkin kalau kalian pernah belajar yang di DCL mungkin ya, DCL. Ini kan kalau ini DML, ada yang namanya DCL. Itu nanti apa ya? Ada perintah yang samanya itu commit. Ya, commit ini adalah trigger atau menyebabkan database itu akan menyimpan datanya itu secara permanen. Ya, dalam satu transaksi database itu bisa saja melibatkan dari beberapa perintah DML. Nah, nanti kalau di dalam uh, kita menyusun DML-nya atau mengeksekusi perintah DML-nya itu ada masalah dan sebagainya, kalau tanpa ada perintah commit ini datanya tidak akan tersimpan ke dalam database-nya. Ya, itu sebenarnya kegunaan dari perintah commit itu seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan Apex itu otomatis auto commit. Jadi setiap perintah DML apapun itu akan langsung di-commit oleh database-nya. Jadi mungkin perlu sedikit hati-hati ketika kita menggunakan DML di Oracle Apex ini. Ya, kalau misalkan kalian sudah download atau sudah install Oracle di di lokal ya atau di komputer kalian, yaitu auto commit-nya ini bisa dimatikan atau bahkan defaultnya memang sudah mati. Ya itu aja sih yang perlu diingat-ingat bahwa setiap perintah DML ini akan benar-benar langsung atau datanya itu benar-benar langsung disimpan di dalam database Oracle-nya. Oke, kita akan masuk ke yang pertama yaitu insert. Ya, sebenarnya perintah insert ini nanti klausanya itu harus terisi itu adalah nama tabelnya yang harus terisi ya. Kan di sini ada at least two item, nanti dua ini harus terisi. Nama tabelnya dan juga value-nya atau isi dari tabelnya itu apa. Ya, value-nya ini. Oke. Nah, opsional tapi sangat direkomendasikan itu adalah nama-nama kolomnya. Jadi kalau mau insert itu sebutkan juga kalau bisa itu nama-nama kolomnya. Ya, nama-nama kolom apa aja yang akan dimasukkan. Kemudian nanti kalau misalkan kalian menggunakan nama kolom ini, ya, values-nya ini akan mengikuti listnya yang sudah kita berikan. Jadi nanti akan mengikuti nama kolom yang sudah kita berikan ini. Ya, contohnya seperti ini perintahnya. Jadi kalau kita menggunakan nama-nama kolomnya, ya, seperti ini contohnya. Insert into, ya, ini adalah keyword dari Oracle. Kemudian di sini kita langsung sebutkan semua kolomnya. Ya, dengan urutan seperti ini. Employee ID yang pertama, first name yang kedua, last name yang ketiga, dan seterusnya. Ya, jika kalian menemukan perintah insert seperti ini artinya adalah proses insert yang sifatnya adalah eksplisit. Jadi benar-benar ditentukan nama kolom-kolomnya ini sesuai dengan uh, nama kolom di Oracle-nya ya. Disebutkan di sini. Kemudian setelah disebutkan nanti akan masuk bagian values ini. Ya, values kemudian disebutkan lagi isi dari datanya. Ya, ini adalah isi datanya. 305 Karim, Nasir, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, urutan values ini akan mengikuti urutan dari kolom yang disebutkan. Jadi yang pertama disebutkan di sini 305, ini sama saja akan atau maksudnya akan mengisi kolom employee ID. Kemudian Karim ini akan mengisi kolom first name. Nasir ini kolom last name dan seterusnya dan seterusnya. Jadi posisi penyebutan di kolom yang ada di sini ya yang ada di uh, yang aku blok di paling atas ini ya yang secara eksplisit ini akan menentukan isinya atau values-nya ini juga ditentukan dari perintah yang ada di sini atau nama-nama kolomnya ini.
Ya. Nah, ini apa ya? Menggunakan yang sifatnya eksplisit seperti ini akan sangat membantu. Ya, dan bahkan disarankan ya, ini sudah di sini ya, optional but recommended. Kita bisa nggak gunakan, tapi sebenarnya disarankan itu digunakan. Ya, karena ini akan membantu Oracle ketika akan mengeksekusi SQL-nya ini. Jadi dia tidak perlu lagi mencari komposisi dari tabel employees-nya ini. Ya, dari tabelnya yang mau di-insert ini. Kalau misalkan kita nggak sebutkan seperti ini, ya tanpa menyebutkan kolom sekali satu pun, ini berarti insertnya sifatnya itu adalah implisit, ya. Dimana nanti urutannya ini, ya urutan data yang akan dimasukkan ini akan mengikuti apa ya struktur tabel dari employees. Nah, struktur tabelnya ini kita bisa lihat langsung dari sini, dari Oracle Apex-nya ini ya. Bisa lihat di objek browsernya ini. Kalau kalian sudah berhasil import skema ke sini, nanti akan bisa langsung kelihatan struktur tabelnya itu seperti apa. Nah, ini urutannya seperti ini ya. Employee ID yang pertama, first name, last name, dan seterusnya ini. Ya. Nah, ini nanti yang akan dipakai sebagai urutan di perintah insertnya ini. Ya. Nah, memang kan agak repot kalau kita harus buka terus ya. Kita harus buka, cek komposisi tabelnya seperti apa, kemudian kita harus menyesuaikan itu, kemudian value-nya ini kita sesuaikan dengan komposisi atau struktur data dari tabelnya, ya agak repot. Nah, jadi disarankan memang yang sifatnya insert itu menggunakan yang eksplisit ini. Itu ya. Itu untuk yang insert. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang update. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya, tapi yang jelas ini membutuhkan tiga ya. Kalau tadi insert itu cuman butuh dua klausul yang atau klausa yang harus diisi, tapi kalau update ini tiga ya. Yang perlu atau yang harus terisi itu adalah nama tabel, kemudian nama kolom yang akan dimodifikasi datanya, kemudian nilai barunya itu apa ya. Kemudian uh, where ini ya, walaupun sifatnya opsional tapi biasanya digunakan ya. Ini where. Where itu adalah kondisi atau kolom mana atau baris mana yang akan dirubah datanya. Ya, baris yang mana saja yang akan dirubah datanya. Jadi bukan kalau tanpa where ini biasanya nanti semua baris akan dirubah datanya. Yang biasanya juga sering menimbulkan masalah gitu. Ya, contohnya seperti ini. Update, kemudian sebutkan nama tabelnya, kemudian set, ya set update set, kemudian sebutkan nama kolomnya, ya nama kolomnya apa, kemudian perubahan datanya apa. Ya kalau sudah nanti terakhir biasanya ada tambahan where ini, ya baris mana yang mau dirubah datanya. Oke, nah kemudian Oracle di sini sudah menuliskan di kotak merah ini bahwa kalau menuliskan update itu sebaiknya seperti ini ya. Tuliskan update, sebutkan nama kolomnya apa, nama tabelnya apa, kemudian enter, baru kalian sebutkan nama-nama kolom yang akan dirubah. Karena ini akan membantu dalam membaca code-nya gitu ya. Membaca sintaksnya itu jadi lebih mudah. Ya. Ini contoh yang akan merubah satu kolom, kemudian kalau mau merubah lebih dari satu kolom, atau di sini dua kolom ya, itu cukup tambahkan koma saja, kemudian sebutkan lagi kolom apa yang mau dirubah nilainya atau datanya itu mau dirubah seperti apa. Ya, ini untuk yang update. Kemudian yang berikutnya adalah delete ya. Delete ini beda lagi ya. Dia cuma butuh satu klausa yang harus diisi yaitu nama tabelnya saja. Ya, kalau insert tadi dua, kalau update tiga, kalau delete cuma satu. Ya, jadi cuma nama tabelnya aja yang paling butuh datanya yang harus ada. Nah, kemudian jangan lupa biasanya juga ada namanya where. Nah, kalau
where-nya ini lupa atau tidak dimasukkan, bisa jadi semua baris dalam tabel itu akan dihapus. Ya, jadi jangan lupa kalau where-nya ini harus ada ya di sini. Jadi jangan sampai kelupaan kalau kalian lupa nambahkan where dalam perintah delete, itu nanti semua baris akan dihapus. Yang artinya ini akan merusak database-nya atau tabelnya itu akan jadi rusak ya karena datanya semuanya hilang. Ya, contohnya seperti ini, sintaksnya delete, kemudian from, kemudian sebutkan nama tabelnya apa. Ya, sebenarnya ini aja yang dibutuhkan untuk delete bisa dieksekusi. Cuman nanti ini akan menghapus semua baris. Makanya harus ditambahkan where ini ya. Where ini cuman yang akan memastikan bahwa tidak semua data itu dihapus. Ya, jadi baris-baris tertentu saja yang bisa yang akan dihapus. Ya, itu aja sih yang membedakan insert, update, dan delete ya. Harusnya kalian juga sudah paham lah kalau sudah belajar database awal-awal ya. Ini kan database yang advance gitu. Kalau yang database awal-awal pasti sudah ngerti ini. Oke, kemudian di Oracle ini ada satu lagi perintah yaitu merge ya. Merge di sini itu bisa ya ini sudah dibilang di sini ada bisa menggabungkan perintah insert dan juga perintah update secara bersamaan dalam satu perintah SQL. Jadi insert dan update ini ada jadi satu perintah SQL ya. Ini biasanya akan dipakai atau dipanggil ketika nanti akan menggabungkan, karena namanya merge berarti akan menggabungkan dua buah tabel. Ya. Jadi contohnya ini bisa kalian coba, kalian bisa eksekusi aja ini, bikin tabel baru, namanya bonus ya, bonus. Kemudian ini dipakai untuk melakukan merge data ya, merge data. Contohnya di sini ya. Jadi ada satu masalah ya atau problemnya itu akan menghitung bonus tahunan ya bagi pegawai yang pendapatannya itu di bawah 10.000 US dollar. Ceritanya seperti itu masalahnya. Kemudian dibuatlah tabel bonus ini. Kemudian tabel bonus ini awalnya ini akan diisi oleh pegawai yang gajinya itu di bawah 10.000. Ya, diisi dulu. Tabelnya ini diisi dengan data yang ada di dalam tabel employee yang gajinya itu di bawah 10.000. Ya, kemudian nanti baru di merge ya. Ini adalah proses merge-nya ini ada di sini. Ya, merge into. Kemudian sebutkan nama bonusnya ya, nama tabelnya. Kemudian ini B di sini adalah aliasnya, nama aliasnya digunakan di sini untuk jadikan apa ya kunci proses merge-nya ini. Jadi nanti employee ID dari tabel bonus itu akan dicocokkan dengan tabel dari employee. Ya, ini. Kemudian nanti ketika nilainya match, ya nilainya sama, ini akan dilakukan proses update. Di mana update-nya ini nanti dia pegawainya ini akan mendapatkan bonus sebesar 5% dari gajinya. Ya, jadi gajinya dikalikan 5%. Ya, ini kan baru update ya. Tadi kan aku bilang bahwa update ini merge ini gabungan antara update dan insert gitu. Jadi bisa saja ini dikembangkan lagi ya dengan menggunakan insert sebenarnya. Jadi when match then ini. Tapi kalau nggak match ya when not match kemudian insert. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Ya, jadi kalau mau dituliskan ya. Ini aku akan coba tuliskan di notepad ya. Misalkan ini yang when match. Oke, then ya ini kan tadi ya update. Kemudian when not match kira-kira seperti ini. Ya, then atau bisa juga else gitu ya. Else insert kemudian into bonuses bla 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 bla. Nah, misalkan kayak gini. Jadi di sini nanti update, kemudian di sini adalah insert gitu. Jadi langsung digabung itu juga bisa ya merge ini.
Oke, itu untuk yang merge ya, jadi menggabungkan dua tabel dan menggunakan update dan insert secara bersamaan. Ya, kemudian nanti kalau sudah dieksekusi kira-kira nanti hasilnya menjadi seperti ini. Ya, kira-kira aja ya. Jadi employee ID-nya, bonusnya nanti akan mendapatkan sekian. Employee ID sekian akan mendapatkan bonus sekian. Dan seterusnya. Oke, ya jadi itu untuk materi 3, section 3 materi yang pertama, yaitu tentang review dalam SQL. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke retrieving data, itu di materi yang kedua. Oke, untuk yang kedua ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya ya, yaitu retrieving data atau mengambil data dengan memanfaatkan perintah SQL sebenarnya select, tapi ini digabung dengan PLSQL ya. Oke, jadi sebenarnya SQL statement ini pengantarnya ya. SQL statement ini akan bisa dipakai di dalam PLSQL atau bisa digabungkan dengan PLSQL. Ya, jadi yang pertama nanti kita uh, pelajari yaitu yang select ini ya. Jadi mengambil data dari database ya tentu saja dengan perintah select ini. Kemudian nanti di materi selanjutnya akan ada yang DML statement. Ya, kalau yang tadi di materi yang sebelumnya itu adalah SQL ya. Review tentang DML di dalam Oracle atau SQL-nya Oracle. Nah, nanti ini akan digabungkan dengan PLSQL ya. Ini DML statement ini bisa dipakai di dalam PLSQL dan juga bisa digunakan DCL ya, yang transaction control ini yaitu commit, rollback dan save point ini juga bisa dipakai langsung di dalam PLSQL. Cuman memang ini nanti nggak akan bisa di apa ya pakai di eAcademy atau di sini ya, karena di eAcademy Oracle Apex ini sifatnya itu auto commit, jadi transaction controlnya itu tidak bisa menggunakan rollback dan save point. Jadi commitnya ini juga secara otomatis akan langsung dieksekusi. Ya cuman ini akan kita bahas saja teorinya saja. Apalagi nyobanya itu kalian cuman bisa kalau misalkan kalian install sendiri di komputer kalian. Oke, sekarang kita akan masuk yang pertama untuk select ya. Oke, nah untuk melakukan select dalam PLSQL-nya ini, itu sebenarnya secara code ya, secara penulisan sintaks itu ya mirip dengan select pada umumnya, select dalam SQL ya. Yang ada select, kemudian from, kemudian ada where-nya. Kondisinya mau seperti apa. Kalau tanpa kondisi biasanya akan diambil semua datanya dalam tabel atau semua baris dalam tabel itu akan diambil. Nah, cuman kalau mau digabungkan dengan PLSQL itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu adanya di into ini, ya. Dimana biasanya kalau melakukan select di sini, ya, nama kolom-kolom yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Ya, kalau mau digabungkan dengan PLSQL ini, perintah select yang ada di sini akan digabungkan dengan sebuah variabel. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, declare ya ada sebuah variabel ya satu buah variabel namanya v variabel emp underscore lname ya last name ini di mana tipe datanya ini adalah akan mengambil tipe data dari kolom last name di tabel employees ya maksudnya seperti itu ya kemudian seperti di materi sebelumnya ya atau di video sebelumnya kalau kalian sudah lihat juga itu ada percent type ini. Percent type ini artinya adalah copy tipe datanya. Yang artinya variabel ini itu tipe datanya akan copy paste atau akan melihat kolom last name di tabel employees itu tipe datanya apa itu di copy paste. Kalau mau dilihat detailnya mungkin bisa cek aja di tabelnya ini, kemudian cek last name ini tipe datanya apa. Ternyata di sini adalah varchar 2
25. Ya, berarti nanti tipe data ini yang akan dipakai di dalam atau tipe data varchar 2 tadi yang dalam kurung 25 karakter maksimal itu yang akan dipakai dan digunakan sebagai tipe data variabelnya ini. Nah, kemudian baru di dalam begin dan end ini baru dimasukkan perintah select-nya itu tadi. Ya, contohnya di sini akan mengambil variabel bukan variabel, kolom last name ya. Dan kolom last name-nya ini nanti akan disimpan atau dimasukkan datanya ke dalam ini ya, employee lname atau ke dalam variabel. Jadi datanya yang ada dalam kolom last name ini akan dimasukkan ke dalam variabel. Ya, kemudian ini lanjutan dari select-nya tadi ya. Select last name into dimasukkan ke dalam lname ini ya, variabel emp lname. Kemudian from tabel employees, from employees where employee ID yang datanya ini ya, employee ID-nya itu nilainya adalah 100. Ya. Ya itu cuman bedanya ada di satu baris ini aja into. Jadi apa yang diselect kolomnya itu datanya itu disimpan ke dalam variabel. Ya, kemudian kalau mau dicek nilainya ya tinggal dipakai perintah untuk menuliskannya. Ya, dbms output.putLine. Ya, ini cuma untuk menuliskan hasilnya saja. Ya, ini cukup perhatikan satu baris ini aja ya. Ini adalah tambahannya. Kalau yang select-nya ini sesuai atau sama dengan perintah select biasanya gitu. Ya. Nah, ini adalah contohnya kalau mau melakukan select yang isinya itu nanti adalah 2 kolom ya. Nah, itu tinggal buat aja 2 variabel. Ini contohnya ada 2 buah variabel. Nah, 2 buah variabel ini ya, 2 buah variabel ini nanti akan diisi datanya. Ya, ini kok aku mau mau blok kok susah banget ya. Jadi 2 data ini nanti yang akan dipakai untuk memasukkan nilainya itu dari 2 kolom yang berbeda ya. Contohnya di sini ada variabel untuk hire date dan variabel untuk salary. Keduanya masing-masing tipe datanya itu copy dari kolom yang dituju ya. Yang satu akan menuju ke hire date, yang satunya akan menuju ke salary. Ya, kemudian nanti kalau mau diselect datanya ya tinggal sebutkan aja nama kolomnya, disebutkan hire date dan salary. Kemudian 2 data ini juga akan dimasukkan ke dalam variabelnya tadi. Nah, ini juga perlu diperhatikan posisinya ya. Jadi hire date ini karena nanti ada di posisi yang pertama, berarti nanti intunya di sini juga akan masuk ke data atau ke variabel yang pertama juga. Sama kayak perintah insert tadi yang eksplisit ya. Jadi urutan di dalam select ini akan menentukan urutan di dalam intunya ini juga. Jadi jangan sampai salah. Ya, hire date, salary. Ya, ini hire date dan salary juga urutannya sama. Hire date yang pertama, variabelnya juga yang pertama. Ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu sulit lah ya. Kalau mau select 10 kolom ya tinggal buat aja 10 10 apa ya 10 variabel gitu juga bisa, nggak ada masalah. Cuman perlu berhati-hati untuk bagian intunya ini ya, urutannya itu harus sama persis dengan select-nya ini. Ya, kemudian nah ini juga ya ada aturannya. Sebenarnya untuk melakukan ini prosesnya ini ya, itu pastikan proses select-nya ini kalau dieksekusi itu hasilnya satu baris saja. Ya, harus satu baris ya. Ini sebenarnya di sini sih. Exactly one row. Harus satu baris saja. Usahakan proses select-nya tadi itu benar-benar menghasilkan data itu cuma satu baris saja. Baru nanti datanya ini bisa masuk ke dalam variabel. Ya. Kalau misalkan lebih dari satu baris atau bahkan tidak ada baris yang dikembalikan,
ya, atau kalau dicari datanya itu tidak ada, nanti akan muncul error seperti ini. Ya, seperti yang di bawah ini. Ya, perlu hati-hati. Jadi pastikan bahwa data yang kalian select itu beneran cuma satu baris saja. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai salah. Oke, nah kemudian ini contohnya, tapi ini selectnya itu memanfaatkan juga group function ya. Di sini ada contoh grupnya itu adalah sum. Sum itu berarti jumlah ya. Jadi salary-nya itu dijumlahkan dari semua data yang dalam employee. Ya, dalam tabel employee itu salary-nya dijumlah semua. Nah, ini juga kalau misalkan kita eksekusi, ya perintah select-nya ini, ya itu juga akan menghasilkan satu baris saja. Jadi kalau misalkan ini dieksekusi ya tetap akan bisa berjalan. Gitu ya. Pokoknya mau dikasih group function, kasih apapun bisa saja asalkan yang dikembalikan oleh perintah select-nya itu ada satu baris saja. Sehingga nanti kolom-kolomnya ini atau variabelnya ini dapat diisi dari perintah select-nya ini. Ya, itu satu cara untuk menggabungkan PLSQL dengan SQL, perintah SQL. Ya, kemudian ini adalah guideline-nya atau ya panduannya aja ya. Dan disarankan ini akan harus diikuti ya. Disarankan untuk diikuti dan dipraktekkan kalau kalian nanti membuat PLSQL yang berkaitan dengan mengambil data. Ya. Yang pertama itu adalah terminate its SQL statement with a semicolon. Jadi kalau buat ya satu perintah SQL itu kalau bisa di akhirnya itu ditambahkan titik koma. Ya supaya ya jelas gitu ya satu perintahnya itu seperti apa, sepanjang apa, berapa baris dan sebagainya. Pokoknya satu perintah kalau bisa dibuat titik koma. Ya, contohnya seperti ini juga ya. Deklarasi satu variabel titik koma, deklarasi dua variabel titik koma. Deklarasi ini perintah select-nya titik koma di akhirinya. Perintah dbms output juga ada titik koma. Ya intinya semua perintah itu diakhiri dengan titik koma. Kemudian semua value yang diambil itu dimasukkan dalam perintah into ini ya, sesuai dengan yang tadi aku sudah bilang ya. Jadi dimasukkan ke dalam into ini. Kemudian where clause-nya ini itu sebenarnya opsional ya. Where clause-nya ini itu sebenarnya opsional, tapi kalau mau diberikan itu juga biasanya akan menjadi lebih spesifik data yang diambil dan bisa dipastikan bahwa nanti yang dikembalikan itu memang benar-benar satu baris dan tidak akan memunculkan error semacam ini. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian where ini ya, itu juga bisa berisi input variabel konstanta ataupun literal yang diambil dari PL SQL. Jadi nggak hanya where-nya ini nggak hanya dari tabelnya saja, tapi bisa juga dari variabel yang ada di atasnya ini yang disebutkan di dalam PLSQL. Contohnya seperti ini ya. Variabel ini dipakai sebagai klausa where di SQL-nya. Ya, contohnya ini ya. Kalian perhatikan di bagian di variabel ini, departemen number ini, variabel departemen number. Variabelnya ini dipakai sebagai pembanding atau nilai pembanding di klausa where-nya PLSQL atau di SQL-nya ini. Jadi variabel di PLSQL dipakai untuk SQL. Ini juga bisa dilakukan seperti ini. Ya. Kemudian kalau bisa ini ya specify the same number of variable into the into clause. Jadi ini tadi kalau bisa ya jumlah kolom yang dipakai di sini ya. Misalkan di sini ada dua ya, dua kolom yang akan diselect ya buat saja variabel itu jumlahnya sama persis dengan dua kolom ini. Ya, atau jumlah kolomnya di sini. Kalau di sini ada dua kolom ya buat aja di sini juga dua variabel berbeda yang akan menampung tiap-tiap kolom yang di-select ini. Oke, kemudian terus pastikan juga kolom atau variabel ini tipe datanya sama ya, tipe datanya itu kompatibel atau sama. Nah,
Makanya untuk memastikan ini terjadi ya, jadi tipe datanya ini kompatibel atau kalau bisa eh, sama persis. Nah, itu makanya disarankan menggunakan type ini. Ya, dengan memanfaatkan type ini, percent type ini, itu dipastikan variabel dan kolom nanti tipe datanya itu juga akan sama. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga ya, guideline yang berikutnya itu jangan membuat ya, potensially ambiguous SQL statement. Ya, jangan membuat SQL statement yang sifatnya ambigu. Ya, seperti ini contohnya. Jangan bikin variabel ini ya yang namanya itu sama dengan nama kolom di dalam tabel database. Ini contohnya ya. Yang aku blok warna kuning ini dengan yang aku garis bawah warna hijau ini. Oke. Employee ID di sini ini adalah nama kolom di tabel employees. Kemudian yang kuning di sini ini menjadi nama variabel untuk PLSQL. Kemudian ketika nanti kita panggil seperti ini, ya ini akan membuat ambigu. Di mana Oracle ini nggak tahu ini employee ID yang mau dipanggil ini berasal dari tabel atau berasal dari PLSQL. Nah, sebenarnya Oracle ini untuk mengeksekusi satu buah blok PLSQL ini, dia akan cari dulu dari database sebenarnya. Jadi yang database atau dari tabelnya yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, jika ini terjadi, maka Oracle ini akan menganggap kedua employee ID ini itu adalah sama-sama dari tabel, ya. Jadi ini bukannya seharusnya dari maksudnya ini kan employee ID dari tabel dibandingkan dengan employee ID dari uh, variabel, rencananya seperti itu. Tapi karena Oracle itu selalu mencari yang tabel database-nya dulu, makanya ini dianggap dua-duanya dari database, dari tabelnya, bukan dari PLSQL. Sehingga ini nanti akan bisa menimbulkan kerancuan atau ambigu ini tadi. Ya. Dan biasanya nanti hasil atau outputnya itu akan tidak tepat atau kurang sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, ini ya. Jadi disarankan kalau membuat variabel di sini jangan sampai sama namanya dengan nama kolom dalam database. Makanya ditambahkan ini ya, kemarin kalau bikin variabel ada v di depan ini ya, v underscore. Nah, itu membantu untuk membedakan antara variabel dalam PLSQL dan uh, nama kolom dalam tabel. Ya, seperti itu. Jadi ini ya, kalau bisa variabel itu semuanya diawali dengan v underscore ini. Ya, ini ada caranya ya. Kemudian usahakan atau hindari menggunakan nama kolom dalam database itu sebagai identifier. Ya, jadi nama variabel dalam PLSQL itu kalau bisa jangan sama dengan nama kolom dalam database. Oke, kemudian di sini ada penjelasan intinya itu sama ya. Kalau yang tadi aku juga sudah sebutkan bahwa kalau Oracle itu akan eksekusi itu tabelnya dulu. Jadi dia akan mencari dulu nama kolom dalam sebuah tabel, baru dia nanti kalau nggak ketemu baru dia cari dalam PLSQL-nya. Oke, jadi itu aja materi untuk yang section 3 materi yang kedua yaitu tentang mengambil data di dalam tabel database menggunakan SQL, kemudian dari SQL itu dimasukkan ke dalam PLSQL. Ya, jadi kayak kita kombinasikan, termasuk kombinasi antara PLSQL di mana PLSQL ini juga bisa memberikan variabelnya atau konstantanya itu untuk dipakai dalam proses select di SQL ya. Jadi tadi kita sudah bahas itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk video atau materi kali ini untuk di section 3 ini. Silahkan nanti kalau kalian bisa atau sempat itu lanjutkan untuk melihat materi di video yang berikutnya yaitu untuk materi yang 3 section 3 materi ketiga dan
materi di section 3 materi keempat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.